Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan solehah kelas 3A dan kelas 2A? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kalian semuanya sehat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang Bu Nurul jelaskan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahman. Amin. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, Bu, kenapa kok kita digabungin sama kelas 2 ya? Kenapa kita belajarnya bareng-bareng ya? Kebetulan karena bu guru kelas 2-nya berhalangan untuk hadir ke sekolah, jadi Ibu Nurul diamanahkan untuk menggantikannya. Jadi untuk hari ini kita belajarnya bareng-bareng ya, belajar bersama-sama walaupun dengan pelajaran yang berbeda, dengan tingkatan yang berbeda, tapi tidak ada halangan untuk belajar. Dari kelas 3A ada yang gak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Kelas 2B siapa yang gak masuk? Rahma. Kenapa Rahma? Oh, Rahma sakit. Semoga kita doakan ya, semoga teman kita yang sedang sakit hari ini Allah segera angkat penyakitnya, amin. Untuk pelajaran hari ini kelas 2, kalian akan belajar tentang materi utama bagian dari hewan. Nah, kalau untuk kakaknya kelas 3 yaitu akan belajar tentang materi lingkungan. Sebelum memasuki materi pelajarannya, Bu Nurul akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran dari masing-masing pelajarannya. Untuk kelas 2 yaitu tujuan kalian mempelajari materi ini adalah setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Guru, siswa dapat mengidentifikasikan bagian-bagian utama pada hewan dengan benar. Jadi setelah Bu Nurul menjelaskan pelajaran materinya, semoga kalian bisa menjelaskan bagian-bagian dari tubuh hewannya, begitu. Kalau untuk kelas 3, tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu setelah berdiskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan macam-macam lingkungan dengan benar. Bisa ya? Bisa ya kelasnya ya, insya Allah bisa. Oke, langsung saja Bu Nurul mulai. Yang pertama yaitu Bu Nurul akan menugaskan dulu kepada kelas 3A untuk berdiskusi tentang materi lingkungan. Materi lingkungan, silahkan kalian membuat 4 kelompok berdiskusi tentang macam-macam lingkungan. Nah, setelah itu Bu Nurul langsung lanjutkan ke pelajaran kelas 2 yaitu materinya tentang bagian-bagigian hewan. Ada yang tahu nggak? Coba sebutkan 5 nama hewan. Yang 1, betul, burung. 2, kucing. 3, kelinci. Terus ikan. Terus ada lagi gajah. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu adalah nama-nama hewan. Nah, dari nama-nama hewan itu mereka mempunyai bagian-bagian utama dari tubuhnya. Paham? Nah, sekarang Bu Nurul akan menjelaskan dari hewan yaitu namanya hewan kucing. Nah, di sini coba kalian bisa lihat. Bu Nurul membawa gambar kucing. Di kucing ini dia juga mempunyai bagian-bagian utama dari tubuhnya. Coba bisa kalian lihat ya. Di sini kucing mempunyai telinga. Terus ya, mata, apalagi hidung, terus mulut, kaki, perut, terus bulu. Nah, dari bagian-bagian tubuhnya ini, bagian utamanya ini
masing-masing mempunyai kegunaannya masing-masing. Yang pertama, telinga. Telinga itu gunanya untuk mendengarkan, bagus. Yang kedua, ada mata. Mata gunanya untuk melihat, pintar. Yang ketiga, ada hidung. Hidung gunanya untuk mencium aroma. Terus mulut. Mulut gunanya untuk apa? Fatir. Ya, bagus. Mulut atau di dalam mulut ada gigi gunanya untuk makan. Lanjut. Di sini ada rambut atau bulu. Ada yang tahu nggak rambut atau bulu ini gunanya untuk apa bagi kucing? Ya, gunanya untuk melindungi tubuhnya. Jadi, melindungi dari panas, melindungi dari dingin. Jadi, dengan ada gunanya rambut dan bulu ini agar si kucing ini tidak kedinginan, tidak kepanasan. Bagus, 2A, pintar semua. Selanjutnya, kaki. Kaki gunanya untuk apa? Untuk berjalan dan menerka mangsa. Jadi di kakinya itu ada kuku-kuku tajam. Nah, kuku tajam itu gunanya untuk melindungi dirinya dia juga. Jadi ketika ada mangsa, si kucing ini akan menerkam mangsanya untuk melindungi dirinya. Terus ada lagi, nah perut. Perut ini gunanya untuk mencerna makanan. Jadi setelah kucing makannya lewat mulut itu akan dicerna oleh bagian dari perutnya gitu. Paham? Jadi gimana? Bagian tubuh dari hewan kucing tadi ada apa aja? Fitri, 1. Telinga. Rahma, 2. Mata. Fatin, 3. Telinga. Terus Fatir, mulut. Terus Zami, kaki. Akhtar, rambut, bulu. Terus ada lagi yang bisa nyebutin? Hidung. Bagus. Jadi udah paham ya. Setiap hewan itu tadi apa? Mempunyai bagian-bagian utama dari tubuhnya. Dan setiap bagian itu mempunyai kegunaannya atau fungsinya masing-masing. Oke? Kalau kalian sudah paham, Bu Nurul akan memberikan tugas kepada kalian kelas 2A, yaitu silahkan diskusi dan mengerjakan soalnya ya di sini. Apabila ada yang kurang paham nanti bisa tanyakan ke Bu Nurul. Silahkan dikerjakan ya. Oke, balik lagi sekarang ke kakaknya nih, ke kelas 3. Gimana diskusinya, udah selesai? Udah. Ada yang bisa menjelaskan apa itu lingkungan? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi hari ini dengan materinya lingkungan ini di LKS atau di buku kalian, sebutkan macam-macam lingkungan dan pengertian lingkungan. Ada yang tahu nggak arti dari lingkungan itu apa? Atau pengertian dari lingkungan? Ya, jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di alam. Macam-macam lingkungan ini terdiri menjadi 2 bagian. Ada yang lingkungannya lingkungan alam, ada yang lingkungannya lingkungan buatan. Nah, Bu Nurul di sini mempunyai 2 gambar. Ada yang gambar untuk lingkungan alam, ada yang gambar untuk lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam, ada yang bisa jelasin nggak? Ya, jadi lingkungan alam itu adalah lingkungan yang diciptakan, yang tercipta oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau lingkungan buatan, lingkungan yang tercipta atau yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi beda ya. Dari kedua lingkungan ini beda. Ada yang alam itu terbuatnya murni dari Tuhan kita, yaitu Allah. Kalau yang lingkungan buatan, yaitu buatan atas campur tangan manusia. Nah, di sini contohnya yang alam.
Di sini ada gambar gunung, ada gambar sungai, ada gambar pantai dan bukit. Nah, dari keempat gambar ini adalah lingkungan yang tercipta atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia nggak bisa membuat lingkungan seperti ini. Nah, makanya disebutnya dengan lingkungan alam karena terciptanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang ini adalah lingkungan buatan. Pertama ada rumah sakit. Yang kedua ada bangunan, gedung bangunan. Yang ketiga ada kebun. Yang keempat ada terminal. Nah, dari keempat lingkungan ini dibuatnya dari tangan manusia. Campur tangan manusia. Jadi makanya disebutnya lingkungan buatan, gitu ya. Jadi kalian bisa membedakan ya antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah paham ya. Alhamdulillah. Oke, untuk kelas 2 gimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah, oke. Silahkan kalian estafetkan tugasnya. Nanti Bu Nurul yang akan mengambilnya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini sudah selesai. Kelas 3A dan kelas 2A dalam satu ruangan, 2 kelas, 2 mata pelajaran. Alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Semoga apa yang Bu Nurul jelaskan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada yang kurang paham, nanti bisa tanyakan Bu Nurul ya. Kalian di rumah semua harus jaga kesehatan. Kesehatan itu penting karena kalau kalian sudah sakit, kalian tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa sekolah, tidak bisa belajar. Jadi yang terpenting yaitu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa dan berusaha. Pintar. Jadi kalau misal mau sukses itu harus ada doa, harus ada usahanya. Nggak boleh usaha aja. Usahanya contohnya belajar. Nggak boleh belajar aja, tapi harus berdoa, harus libatkan Allah dalam segala sesuatu supaya Allah yang mempermudah kita dalam menjalankannya. Gitu. Ya, ingat berdoa dan berusaha. Cukup sekian dari Bu Nurul. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.